Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan Kak Friska Monte. Dan Kak Friska tidak sendiri, melainkan ada dua GSM lagi menemani kakak. Yaitu siapa yo? Yang pertama, Kak Tika Sitorus. Dan yang kedua, Kak Maria Tambunan. Oke, kalau kayak gitu sudah siap kita beribadah? Sudah. Sebelum kita memulai, Kak Friska selalu ingatkan yang pertama yang dipersiapkan apa dulu? Yang pertama, Alkitabnya, betul. Yang kedua, buku ND, karena kita nanti akan menyanyikan buku ND. Dan yang ketiga, alat tulis dan buku tulisnya. Ada lagi yang terakhir, yang keempat apa yo? Persembahannya ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, jangan lama-lama lagi, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Adik-adik sudah pada siap untuk beribadah? Sudah dong, Kak. Oke, very good. Kakak mau panggil pasukan Kristus. Pasukan Kristus, siap! Oke, kita bernyanyi. Yang pertama, I have joy. Dan yang kedua adalah sukacita. Kita panggil musiknya. Musik! Nah, adik-adik, Kak Friska ingin mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hatinya di mana kita akan berdoa bersama. Nah, siapkan hati kalian, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti doa Kak Friska di dalam hati kalian masing-masing di rumah ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa padamu Bapa, kiranya hari ini kami ingin memasuki ibadah kami Bapa. Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di mana kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan bernyanyi bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan ya. Siapa yang sudah capek? Oh, tidak ada ya. Kita masih harus semangat ya adik-adik. Kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Aku Diberkati, dilanjutkan dengan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai, tahu kan semua lagunya? Tahu Kakak. Oke, kita panggil pasukan Kristusnya dulu ya Kak ya. Pasukan Kristus, siap. Kita panggil musiknya. Musik! Ikuti gerakannya kamu dua ya. Berkati kepada diriku, berkati
semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Mari tetap semangat bersuka cita memuji namanya walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan masuk ke ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan iman kepercayaan kita bernyanyi dari buku ND nomor 549, Holland Dak Danak, sambil kakak undang untuk berdiri ya. Ayo berdiri. Oke, good. Semua sudah berdiri, semua sudah siap untuk bernyanyi. Kita panggil musiknya. Musik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bapa, Engkau Sungguh Baik. Tapi sebelumnya, kakak minta adik-adik untuk siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya kalau nanti mau mencatat khotbah, jangan lupa disiapkan ya.
Oke, sudah siap semua adik-adik? Kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sehat? Yes! Anak Tuhan harus tetap semangat supaya sehat. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman, marilah kita berdoa. Ayo tutup mata.
Ya, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis ya. Anak-anak harus belajar nama-nama minggu, setiap minggu itu apa. Karena setiap hari kamu harus semakin mengerti. Jadi hari ini Minggu 20 Juni 2021 kita masuk dalam minggu ketiga setelah Trinitatis. Coba sebutkan. Trinitatis. 2, 3 ya. Yes. Pintar. Ya. Minggu ketiga Trinitatis. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Inang baca dari sini, anak-anak baca di rumah ya. Sudah buka Alkitabnya? Ya, kita baca bersama-sama. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikianlah firman Tuhan. Hari ini temanya adalah bagaimana Allah memanggil Abram. Nah, Abram ini siapa sih? Abraham, tapi sebelum Abraham namanya Abram ya. Nanti ada bedanya. Abram dan Abraham itu orang yang sama, tetapi dia mengalami perubahan nama setelah ada proses Allah terjadi atas hidupnya. Oke? Ya, nah hari ini adalah Abram dipanggil Allah. Jadi dikatakan tadi, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ada satu negeri yang Abram belum tahu itu kemana. Allah mau bawa dia kemana belum tahu. Tetapi kepada suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, sekarang Abram itu ketika dipanggil dan disuruh untuk pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia nggak banyak komentar. Dia pergi aja, ya. Dia menuruti apa yang dikatakan Allah. Dia pergi menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Coba anak-anak, kalau disuruh sama mamanya, "Harry," ada yang namanya Harry? Kalau ada, ya nggak apa-apa ya dipinjam. Tapi kalau nggak ada, ya syukur deh. Jadi nggak ada yang tersinggung ya. Ya, jadi Harry dipanggil. Terus kamu pergi dulu ke lorong depan. Di situ nanti ada belokan ketiga, kamu belok. Terus ada rumah warna putih, pergi ke sana. Itu rumah siapa? Belokan ketiga yang sebelah mana? Kira-kira Harry mau nggak? Kalau anak-anak disuruh pergi ke satu tempat yang tempatnya belum pernah dijalani, nggak ngerti sama sekali, mau nggak? Nggak mau kali ya. Inang aja kalau ditanya, mau nggak ke sini? Sini itu di mana sih? Naik apa sih ke situ? Bisa jalan kaki nggak? Atau harus naik sepeda? Atau harus naik sepeda motor? Atau harus naik mobil? Pasti banyak pertanyaan. Tetapi Abram tidak melakukan itu. Ketika Allah memanggil dia, ketika Allah menyuruh Abram meninggalkan negerinya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya, dia pergi.
Dia meninggalkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya, oleh saudara-saudaranya. Dia tidak peduli itu. Dia pergi, ya. Nah, di sini apa yang mau dikatakan? Abram menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk apa Allah menyuruh Abram pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan? Dikatakan di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Indonesia ini besar enggak sih? Besar lah ya. Nah, besarnya ukuran kita itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Maksudnya besarnya menurut Tuhan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Mungkin menurut kita Tangerang kota ini sudah besar, tetapi ada yang lebih besar ya. Tapi Tuhan mau mengatakan Dia akan menjadi bangsa yang besar. Besar menurut siapa? Menurut Tuhan ya. Lalu dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkah. Ya. Jadi ada janji Allah yang diberikan kepada Abram ketika dia menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku akan membuat namamu masyhur, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu Abram mempunyai istri yang bernama, ada yang tahu? Kakak sekolah minggu tahu nggak? Nama istrinya Abram pada waktu itu siapa? Ayo. Sarah ya, Sarai. Istrinya Abram ini dia sudah tua. Nah pada waktu itu umur Abram ini 70 tahun. 70 tahun opungnya di rumah ada seperti itu umurnya. Udah 70 tahun belum opungnya? Nah 70 tahun itu udah tua loh. Ya Inang aja udah hampir-hampir 50, udah mulai tua ya. Nah ya apalagi 70. Nah Abram ini umurnya 70, dia sudah tua. Nah orang yang sudah tua, istrinya pun pasti sudah tua toh. Namanya siapa tadi? Sarai ya, yang dikenal kemudian Sarah. Nah istri Abram yang sudah tua ini gak mungkin lagi bisa melahirkan. Karena dia sudah divonis mandul, tidak bisa punya anak lagi. Bagaimana sih janji Allah mau mengatakan Abram ini menjadi satu bangsa yang besar? Gak mungkin ya. Gimana sih Allah ini? Masa orang yang sudah tua bisa jadi bangsa yang besar? Masa orang yang sudah tua bisa melahirkan anak, punya cucu dan seterusnya? Dan mungkin ya. Nah, itulah menurut pikiran manusia. Apa yang dipikirkan manusia tidak mungkin, akan mungkin menurut Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yeay, sekali lagi mustahil. Yang kuat ya, kakak sekolah minggu dari rumah masing-masing juga boleh teriak-teriak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Very good ya. Nah Allah menjanjikan Abram itu menjadi bangsa yang besar. Bagaimana caranya? Nanti di cerita Alkitab kita, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi atau bahkan 1 bulan lagi, itu khotbah akan sampai kepada anak sekolah minggu. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan janjinya dalam kehidupan Abram. Istrinya Sarai akan mengandung dan melahirkan anaknya. Demikianlah seterusnya dan seterusnya. Sampai Abram mempunyai keturunan yang sangat banyak. Lalu Abram dikatakan menjadi bangsa yang besar karena dia punya keturunan yang banyak. Anak-anak sekolah minggu, apa yang bisa kita lihat atau yang kita ambil dari cerita Abram ini? Orang yang menuruti Tuhan, orang yang mau tanpa ada dalih penolakan. Tunggu dulu lah, entarlah. Orang yang selalu menuruti apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya pasti diberkati. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan pernah nggak ngomong langsung kepada kita? Hei kakak Tice, kamu Tice guru sekolah minggu Tangerang Kota ya?
Pernah nggak kakak Tice? Mana nih kakak Tice di rumahnya ya? Nah, itu kakak Tice lagi nonton tuh. Pernah nggak? Nggak pernah. Kan nggak pernah. Terus Abang Gibran yang lagi main keyboard. Hei kamu Abang Gibran. Kamu namanya Gibran ya? Aku ini Allah. Pernah nggak Abang Gibran? Nonton nggak dia Abang Gibran? Atau hanya main musik aja waktu rekaman? Nah ya, nggak pernah. Hei kamu pendeta Romawi Sihaan, akulah Tuhan Allahmu. Belum pernah loh. Nggak pernah. Ya. Lalu bagaimana dong Allah berbicara kepada kita? Bagaimana Allah bicara kepada anak-anak sekolah minggu? Melalui orang tua. Karena orang tua itu adalah perwakilan Allah untuk menjaga kita, menjaga kalian semua. Jadi nggak boleh lawan-lawan mama papa lagi ya. Kalau disuruh harus nurut. Kenapa? Kalau menurut sama orang tua, maka berkatnya akan bertambah-tambah. Amin. Iya, percaya deh. Ini punya cerita nih. Bagaimana anak yang menurut kepada orang tua, dia dapat berkat. Udah pernah kali Inang ceritain waktu kita ibadah di gereja ya. Tapi supaya ingat kembali, Inang ulangi lagi ya. Nah, mudah-mudahan yang belum dengar bisa mengerti, yang sudah pernah mendengar semakin ingat. Nah, jadi ceritanya ada dua anak namanya Tigor dan Togar. Mirip ya, tapi ini nggak kembar. Kakaknya Togar, abangnya Togar, adiknya Tigor. Nah, satu waktu Tigor dan Togar ini mau ditinggal sama ibunya. Lalu ibunya bilang, Tigor, Togar, iya pak, sini. Nanti mama mau pergi, tugas kalian berdua rapi-rapi beres-beres rumah. Tahu kata abang Togar ini, siap mak, yes, aku kerjakan mak. Benar? Iya mak, kerjain, siap. Lalu ditanya lagi sama Tigor, Tigor, kok kamu nggak ngejawab? Iya mak, jawab dalam hati. Terus kamu mau nggak beresin rumah? Mau mah. Jadi kalau Togar tadi kan, iya mak, siap, mau. Semangat 45 dia jawabnya kan. Kalau Togar kalau Tigor slow aja dia tahu slow, perlahan-lahan ya. Nah, selang berapa waktu mamanya pergi. Togar yang jawabnya menggebu-gebu. Cuman pegang satu, langsung pergi ke kamar ambil HP. Terus dia main game. Main game apa sih sekarang yang lagi musim? Mobile Legend atau apa lagi ya? Kita lupa. Tadi udah nyatet tapi kok nggak ingat ya. Udah itu aja lah. Kan anak-anak sekarang gitu suka ngomong sendiri dong. Ya cok, ya terus ya. Nah gitu kan gimana anak? Ayo siapa yang main gitu? Ayo ngaku. Nah dia main itu, main game asik. Nah sementara adiknya Tigor, dia rapikan rumah, dia ingat apa kata mamanya, dia sapu, meja-meja dia rapikan, dia elap, lalu kursi-kursi dia susun lagi. Datanglah tiba waktunya mamanya datang dari perjalanan, dilihat rumahnya, oh sudah rapi, bagus anakku semua anak yang penurut. Lalu dia panggil anaknya, Togar, Tigor, iya ma, mereka datang. Bagus, siapa tadi yang bersihkan rumah? Saya mah, kata Togar. Padahal dia cuma pegang pegang taplak meja aja sebentar atau pegang kursi aja, udah itu pergi main game. Loh, terus Tigor gak pegang apa-apa. Pegang mah, saya yang bersihin. Nah, mereka saling mengaku kalau siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah tadi. Terus mamanya gini menilai, oh kalau gitu siapa tadi yang ketemu uang mama? Oh iya ma, tadi aku ketemu uang mama ada di bawah vas bunga, kata Tigor. Dalam hati mamanya, ya berarti Tigor lah yang mengerjakan pekerjaan ini. Kalau Togar kerjakan pasti dia ketemu uang itu. Lalu Tigor, karena kamu sudah menurutin mama, karena kamu sudah membersihkan rumah, uang itu ambillah untuk menjadi jajanmu. Itulah hadiah untukmu, katanya. Lalu si Togar dengan sedih dan menangis karena dia tidak dapat apa-apa. Ya, nah ini yang mau Inang katakan. Orang yang menaati perintah orang tua seperti Abraham yang menaati perintah Tuhan, perintah Allah, hidupnya
diberkati, dia dapat hadiah yang besar. Dia diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh seperti itu. Kalau menurut sama orang tua pasti banyak berkatnya. Contoh nih, kalau disuruh mandi, disuruh makan yang baik, disuruh mandi tepat pada waktu, disuruh belajar mau belajar. Ada nggak hadiah dikasih mamanya? Pasti ada. Anak Inang dulu waktu kecil-kecil kalau nurut pasti dibeliin es krim, dibawa jajan Indomaret kan. Terus kalau hadiah dapat juara di sekolah dikasih hadiah, diganti tas baru, dibeliin baju, macam-macam deh. Ya, tapi yang paling penting adalah taat kepada Allah yang tidak terlihat. Itu kita lakukan dengan taat kepada mama, papa, taat kepada orang tua, karena mereka lah wakil Tuhan untuk menjaga, untuk membimbing kita di dunia ini. Dan anak-anak Tuhan yang menuruti perintah orang tua, maka hidupnya diberkati. Lalu dikatakan di ayat 3 tadi, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Anak-anak Tuhan yang sudah menjadi kebanggaan orang tua, yang hidupnya selalu mendatangkan sukacita, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Nah, kalau kita sudah baik di rumah, kamu baik di rumah, taat kepada orang tua, pasti engkau akan menunjukkan ketaatanmu di sekolah. Kamu menunjukkan kebaikan ketika kamu bermain, ya kan? Nah, tapi sekarang belum boleh main ya, di rumah dulu. Main sendiri sama kakak, sama abang, sama mama atau sama papa ya. Jangan keluar dulu kan. Kata Inang pendeta udah boleh main, harus baik sama orang. Aku main ya mah. Jangan. Masih ada corona yang jahat di luar. Jadi di rumah aja, main di rumah ya. Tapi di dalam setiap pergaulanmu nanti ketika kita sudah boleh bermain keluar, kamu boleh menjadi berkat. Menjadi berkat itu jangan jauh-jauh dulu. Jangan terus pergi keluar rumah, jangan terus ke tetangga. Tapi dari mana? Dari rumah. Mulai dari abangnya harus disayangi, adiknya harus disayangi, kakaknya harus disayangi, apalagi orang tua, ya. Jadi mulailah dari rumah. Jadi berkatlah dirimu di rumah, maka engkau akan mendapatkan berkat yang lebih besar yang sudah disiapkan Tuhan bagi orang-orang percaya, seperti Tigor tadi ya. Siapa yang mau jadi Tigor? Tigor itu kan benar, baik ya. Siapa mau jadi Tigor? Ya, nah aku mau jadi orang yang Tigor. Orang yang Tigor berarti orang yang baik. Jadilah anak baik dan terus baik di dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk menaati perintah Tuhan, melakukan kebaikan seturut dengan kehendak-Mu, agar kami beroleh sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Dan di dalam kehidupan kami, Tuhan mengajak kami untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di minggu ketiga setelah Trinitatis ini, kami merasakan kasih Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, orang tua kami, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan abang pemain musik di sekolah minggu, dan semuanya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan umur yang panjang. Biarlah hidup kami selalu dipenuhi sukacita, damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi ini kasih-Mu tetap bersama-sama dengan kami, dan kami boleh kuat dan dimenangkan melewati pandemi COVID-19 ini di dalam kasih Tuhan. Berkati hidup kami, berkati seluruh cita-cita kami, terlebih-lebih anak-anak kami sekolah minggu, di masa-masa pendidikan, di masa-masa pertumbuhan. Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka, Tuhanlah yang menata masa depan mereka menjadi lebih baik dari rancangan kami semuanya.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, Kak Friska ingin mewartakan sekolah minggu hari ini. Siap-siap untuk dicatat dan didengarkan ya. Oke, warta yang pertama yaitu ayat hafalan, di mana diambil dari Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Wow, harus dihafalkan ya di rumah. Sekali lagi nih ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas untuk kelas Benasa, di mana adik-adik kelas Benasa diminta untuk membuat kreativitas. Nah, tema dari kreativitas yaitu berkat dari Tuhan. Kak Friska punya contoh gambarnya nih yang lebih jelas ya, seperti ini. Nah, nanti adik-adik minta mama atau papa untuk di-print ya. Jadi nanti setelah sudah di-print, adik-adik dipersiapkan yaitu pertama lem, gunting, pulpen atau pensil. Nah, setelah itu adik-adik diminta untuk menuliskan berkat yang sudah adik-adik rasakan atau terima dari Tuhan, yang sudah diterima dari Tuhan. Adik-adik tulis di sini. Setelah ditulis di masing-masing kotak ini, jadi nanti adik-adik gunting nih. Setelah digunting ya, ngikutin kotak ini ditempelkan ke sini. Ya, setelah ditempel, adik-adik jangan lupa tulis namanya dan marga ya, atau guru apa, dan yang kedua kelasnya, yaitu kelas Bethlehem, Nazaret atau Samaria ya. Jadi nanti ini setelah itu di-share di Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas Kanaan. Wah, ini aktivitasnya seru nih. Kenapa Kak Friska kok seru? Iya, karena adik-adik kelas Kanaan diminta untuk mengikuti permainan ini. Ada permainan. Nah, permainannya yaitu tentang perjalanan keimanan Abram. Seru ya sepertinya. Oke, Kak Friska jelaskan dulu untuk tujuan permainan ini ya. Jadi Abram itu imannya sangat kuat. Dia disuruh Tuhan untuk meninggalkan kampungnya, keluarganya, tanpa tujuan yang pasti, tapi tanpa banyak-banyak dia kerjakan. Nah, sehingga akhirnya Tuhan mengaruniakan tanah yang luar biasa kepadanya. Nah, caranya seperti apakah dalam permainan ini? Jadi, nanti setelah Kak Friska jelaskan seperti ini, ada video terlampir contoh dari permainan tersebut. Nanti adik-adik diminta untuk memvideokan atau dilaksanakannya di rumah permainan ini nih ya. Jadi nanti minta sama mama atau papa, minta divideokan nih adik-adik yang melakukan permainan ini. Nah, setelah itu udah direkam, adik-adik jangan lupa selalu di-share ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Jangan lama-lama lagi, berikut cara permainannya. Ini petanya. Dan ini cara memainkannya. Sebelumnya dibuat dulu nama kota di masing-masing kertas ya. Lalu kotanya disusun sesuai dengan map dengan peta yang sudah diberikan di awal. Oke, permainan kita akan mulai dengan berdiri di kota Haran. Setelah itu melangkah menuju Kanaan, melangkah. Ya, bisa 1 langkah, bisa 2 langkah, bebas, terserah berapa jauh jarak adik-adik memasang masing-masing kota. Lalu dari Kanaan melompat ke More. Lompat, yes. Setelah di More berdiri selama 5 hitungan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lompat ke Betel. Yes. Setelah dari Betel lompat ke Ai. Dari Ai berjalan berjalan ke Tanah Negeb. Nah, Tanah Negeb. Lalu berdiri di Tanah Negeb selama 5 hitungan. Kita hitung lagi. 1, 2,
3, 4, 5. Dari tanah Negev berjalan cepat ke Mesir. Ya, sampai di tanah Mesir, berlari kembali ke Kanaan. Ya, sudah sampai di Kanaan. Selesai. Permainannya boleh adik-adik ulangi, bebas mau berapa kali diputer-puter bermain-main dengan teman, adik-adik, dengan abangnya, atau dengan siapa saja. Oke, tapi tetap jaga prokes kalau bermain dengan teman-teman. Dadah! Aktivitas yang keempat yaitu aktivitas Tesalonika. Adik-adik diminta untuk membuat video kreasi tentang bersyukur sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik diminta yang pertama, adik-adik membuat puisi dan membacakannya. Nah, setelah itu adik-adik diminta untuk merekam puisi tersebut selama 2 menit saja. Oke, semua aktivitas yang kakak sebutkan tadi tolong dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya. Warta yang kelima yaitu Zoom kelas. Wow, jangan sampai ketinggalan nih untuk Zoom kelas. Nah, Zoom kelas akan diadakan tanggal 27 Juni tahun 2021 ya. Nih, ingatkan jamnya nih ya. Untuk kelas Benasa, jamnya dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Diingatkan lagi, kelas Benasa jam 3 sore sampai jam 4 sore. Nah, untuk kelas Kanatesa ya, kelas besar yaitu jam 4 sore sampai jam 5 sore, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, untuk warta yang keenam, selalu diingatkan kembali mengenai penilaian anak. Nah, adik-adik, berikut poin-poinnya. Nah, adik-adik, setelah warta ini, yuk persiapkan persembahannya karena kita sebentar lagi akan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, kalau kayak gitu, sekian dulu warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah. Wah, sudah mendengarkan ya khotbah dari Inang Pendeta tadi? Tadi katanya, kenapa tadi katanya Kak Ika, anak-anak yang mematuhi orang tuanya akan ditambah berkah. Iya, berkahnya yang ditambah-tambah adik-adik. Oleh karena itu, kakak mau memanggil adik-adik untuk bernyanyi. Kakak panggil Pasukan Kristus. Siap! Musik!
mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Ale Amanami. Ale Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajamu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon sowon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa lidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panghujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita, dan dimana Kak Friska ini selalu ingatkan jangan lupa selalu share aktivitas kalian di Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota, dan jangan lupa kepo-kepoin dong Instagram atau Facebook atau YouTube-nya Sekolah Minggu supaya kalian tidak ketinggalan pengumuman dari Sekolah Minggu. Nah, yang terakhir, Kak Friska selalu ingatkan jaga kesehatan. Kalau bisa di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke, ada 3M nih. Yang pertama, kita harus memakai masker. Oke, Kak Friska pakai dulu ya. Oke, yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan, dan kalau mau pergi-pergi harus membawa hand sanitizer. Itu aja kalau begitu untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.